warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Selviana Aulia, kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 12, yaitu tentang manajemen user group. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada konfigurasi boot order. Yang kedua ada membuat user dengan add user. Yang ketiga ada option pada user add. Yang keempat ada membuat user dengan add user. Yang kelima membuat grup. Yang keenam menambahkan user ke grup. Dan yang terakhir menghapus user dan grup. Kita langsung saja membahas materi pertama, konfigurasi boot order. Nah, jadi kalau misalkan tampilan Debian-nya itu kembali ke awal seperti saat mau install ulang, ini dikarenakan file ISO dari si Debian-nya itu waktu kita mau install itu diminta dimasukkan ke dalam controller. Jadi sebenarnya Debian-nya itu nggak hilang. Ada cara untuk mengatasinya, yaitu dengan klik kanan pada DVD atau yang seperti gambar kaset ini. Kemudian ini kita hilangkan checklist-nya pada file ISO-nya. Lalu teman-teman bisa reset. Nah, di sini itu sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Sudah proses booting ke Debian desktopnya. Jadi kalau misal tiba-tiba Debian kalian itu disuruh menginstal ulang, kalian cukup melepaskan ISO Debian-nya ya teman-teman pada DVD atau yang gambar kaset, atau bisa dengan power off ya teman-teman. Jadi cukup sampai sini dulu pembahasan tentang materi yang pertama. Jadi di sini kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu membuat user dengan add user. Di sini teman-teman bisa langsung buka Debian-nya. Nah, ini kita sudah masuk ke Debian-nya. Nah, lalu teman-teman bisa buka terminal ya. Kita cari terminal lalu kita klik. Oke, jadi sebenarnya itu ada dua cara untuk membuat user. Yang pertama itu bisa menggunakan user add, dan yang kedua itu bisa menggunakan add user ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara yang kedua, yaitu menggunakan add user. Nah, yang pertama itu kalian perlu masuk ke dalam si root-nya terlebih dahulu. Kalian bisa ketikkan zoom in ya teman-teman, seperti ini. Lalu kalian enter. Kemudian masukkan passwordnya kalian. Nah, kalau semisalkan udah di sini itu kalian bisa ketik perintah add user. Untuk usernya itu bebas. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan selfie satu saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menyesuaikan ini. Nah, lalu kita enter. Nanti di sini itu akan diminta untuk memasukkan password baru. Nah, kalian masukkan passwordnya itu bebas, opsional, terserahnya teman-teman. Tapi di sini saya akan mengisi password barunya itu dengan 456 saja ya teman-teman, agar mudah diingat. Lalu teman-teman ketik ulang passwordnya. Nah, di sini itu akan diminta nih untuk mengisi identitas. Nah, di sini kalian kalau misalkan kalian mau diisi itu silakan bisa kalian isi. Jika tidak kalian bisa klik enter saja ya teman-teman. Kita klik enter saja. Nah, jika kalian merasa sudah yakin, itu bisa ketik Y, kemudian kalian enter ya teman-teman.
kalian bisa ketikkan Y kalau sudah yakin, lalu kita enter. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah lagi nih, cat spasi /etc /p pas wd ya teman-teman, seperti ini. Lalu teman-teman bisa enter. Nah, di sini itu akan muncul si hasilnya. Yang ini hasilnya itu kalau misalkan selfie 1 itu sudah otomatis tersimpan di dalam si bin base ya teman-teman. Bisa dilihat kalau di sini lokasi penyimpanannya itu di bin base. Nah, di sini kita akan coba ls nih, apakah sudah tersimpan atau belum. Kita ketikkan perintah ls spasi /home seperti ini, / lagi, lalu kita enter. Nah, di sini ini kita sudah dibuatkan filenya ini teman-teman, sudah otomatis. Nah, di sini kita akan coba nih cek 10 baris menggunakan perintah tail spasi /etc /pas wd seperti ini teman-teman. Lalu kalian bisa enter. Nah, di sini bisa dilihat juga nih kalau semisalkan kita pakai yang add user itu lebih simpel. Jadi langsung disediakan filenya. Nah, di sini kita akan coba cek filenya menggunakan selfie 1 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian enter. Nah, maka di sini kita itu sudah otomatis masuk ke dalam si selfie 1 ya teman-teman, tanpa perlu memasukkan password karena posisi kita juga sudah berada di root. Jadi kalau misalkan dari root ke sesama root itu tidak perlu memasukkan password lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek menggunakan ya teman-teman, apakah sudah benar kita sudah berada di dalam file selfie 1. Lalu kita enter ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kalau misalkan kita itu sudah berada di dalam file selfie 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita juga akan coba untuk memasukkan perintah lokasinya. Kita juga bisa dilihat kalau misalkan sudah berada. Kita akan ketik PWD terlebih dahulu. Nah, di sini ini sudah hasilnya. Itu kalau misalkan sudah berada di dalam root ya teman-teman. Jadi nanti itu hasilnya berhasil di dalam root. Jadi mungkin seperti itu saja cara untuk membuat user dengan menggunakan add user ya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, jadi di sini kita itu sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang option pada user add ya teman-teman. Nah, jika sebelumnya itu kita sudah belajar tentang cara membuat user menggunakan add user, sekarang kita itu akan belajar bagaimana caranya option pada user add. Nah, di sini langsung saja kita mempraktekannya. Tapi sebelum itu, di dalam perintah kan pastinya ada yang namanya kelemahan, seperti tidak bisa menggunakan tab dan sebagainya. Di sini itu kita akan coba nih untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi langsung saja kalian buka si Debian-nya. Ini kita cari terminal.
Nah, di sini itu teman-teman bisa ketik perintah cat spasi slash etc slash passwd ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, sudah. Di sini itu kita akan coba pakai yang Beanbase ya teman-teman. Di sini kita akan coba ls spasi slash home. Nah, di sini kita akan coba ls home ya teman-teman, lalu kita enter. Di sini itu hanya itu pasti ada dua. Yang pertama itu ada selfie dan ada selfie 1 ya teman-teman. Karena tadi sudah dibuat menggunakan add user. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah user add spasi minnya itu 2 ya teman-teman, min help, min 2 lagi di belakangnya seperti ini. Oh ya, ini posisinya itu di dalam root ya teman-teman. Kalian itu harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian kita coba enter saja teman-teman. Kita coba enter. Nah, di sini itu dalam user min, nah ini itu yang kita butuhkan, itu ada min m untuk membuat home. Yang kedua itu ada membuat S untuk membuat sel ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu juga ada min H untuk membuka help. Nah, di sini juga masih ada banyak lagi. Ada min R untuk sistem, min B untuk password, dan lain sebagainya. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan perintah user add, kemudian spasi min m spasi min s slash bin slash base terus selfie 1 ya teman-teman. Lalu kemudian teman-teman bisa langsung enter. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau semisalkan ada perintah resmi dari user add-nya. Kalau semisalkan user yang namanya selfie 1 sudah eksis atau sudah tertera. Berarti kalau semisalkan kita mau membuat lagi, itu kita harus membuat dengan nama file yang berbeda. Misalnya selfie 2. Kita coba user add spasi min m spasi min s slash bin slash base selfie 2 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, maka ini itu kita akan coba buktikan apakah memang benar-benar sudah dibuatkan atau belum. Kita buktikan dengan perintah ls slash home ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, bisa lihat di sini itu kalau misalkan jumlah filenya itu sudah bertambah menjadi 3 ya teman-teman. Yang tadinya hanya 2 yaitu selfie dan selfie 1, sekarang karena sudah ditambahkan menggunakan user add min m min s yang tadi itu, di sini kita juga akan coba apakah masuk ke dalam filenya. Tapi untuk masuk ke dalam file itu kita harus menggunakan akses root terlebih dahulu ya teman-teman, ke dalam selfie 1 ya teman-teman. Kita ketikkan su selfie. Kita
akan masuk ke Solvay 2. Solvay 2, terus kita enter. Nah, lalu di sini itu akan otomatis masuk ke dalam si Solvay 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba PWD agar lihat posisi kita itu di mana. Kita akan coba PWD apakah sudah benar-benar ada di dalam file Solvay 2 atau belum. Kita enter. Nah, di sini itu kita akan berada di root. Di sini kita coba WOMI. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini itu hasilnya sudah menunjukkan Solvay 2 ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam file si Solvay 2-nya ini. Nah, jadi intinya itu kalau misalkan kita mau membuat user, kita juga harus menambahkan opsi yang akan dibuat. Seperti tadi contohnya, saat kita itu akan membuat user dan kita mau dibuatkan home-nya, itu berarti kita harus menambahkan opsi lain seperti min, atau misalkan kalian mau dibuatkan yang lainnya, itu kalian bisa tambahkan sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, di sini kita sudah memasuki materi yang keempat ya teman-teman, yaitu tentang membuat user dengan add user. Nah, di sini itu kita akan belajar bagaimana caranya membuat user dengan menggunakan add user. Singkatnya, add user itu lebih simpel daripada user add nih. Jadi akan langsung dibuatkan file sekaligus home-nya. Nah, di sini kalian bisa pergi ke dalam Debian kalian. Kita buka si Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman itu bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan ketikan perintah min seperti ini, lalu kita enter. Lalu di sini kalian masukkan password rootnya teman-teman. Kita enter. Di sini kita akan coba memasukkan perintah add user Solvay 3 seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini kalian bisa memasukkan password teman-teman. Di sini saya akan mengisi passwordnya seperti yang tadi, menggunakan 456 agar mudah diingat ya teman-teman. 456, kemudian enter. Lalu kalian masukkan ulang si passwordnya yang tadi ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini saya akan mengkosongkan saja untuk identitasnya dengan menggunakan enter. Ya teman-teman. Nah, di sini pencet ya teman-teman. Y, lalu kita enter lagi. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah itu, kita akan coba ls spasi /home, lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan Solvay 3 ini sudah otomatis dibuatkan filenya ya teman-teman, sudah langsung ada. Nah, kita akan coba ketik perintah file spasi /etc/passwd, lalu kita enter. Nah, di sini juga lokasinya sudah di bin base ya teman-teman.
Nah, kita akan coba juga nih untuk masuk ke dalam filenya. Di sini kita akan coba masuk menggunakan perintah selfie 3, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file selfie 3. Lalu di sini kita coba ketikkan wow am I ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat kalau di sini itu sudah tertera kalau misalkan kita sudah ada tulisannya di selfie 3 ya teman-teman. Jadi ini posisinya itu sudah bisa dilihat. Posisinya itu di root ya teman-teman. Dan jadi intinya itu kalau misalkan kalian mau membuat user itu lebih mudah menggunakan add user daripada user add. Kurang lebihnya itu seperti itu. Di sini kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu membuat grup. Sebelumnya kita sudah pernah membuat user baru, baik menggunakan cara 1 dan 2. Nah, sekarang kita itu akan belajar bagaimana caranya membuat grup fungsi grup sendiri itu untuk mengelompokkan beberapa user menjadi satu. Misalkan kita punya user 1-5 dan kita itu mau memberikan akses tertentu untuk 3 user. Jadi tanpa harus terkonfigurasi satu persatu, itu kita bisa menggunakan yang namanya grup. Jadi sekalian terkonfigurasi itu akan terkonfigurasi semua. Jadi kalian hanya perlu konfigurasi satu kali, maka semuanya yang ada di dalam grup itu akan langsung otomatis terkonfigurasi. Nah, di sini kita langsung saja mempraktekannya. Kalian itu bisa buka si Debian-nya teman-teman. Kita sudah masuk ke Debian-nya. Lalu ini kita masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek dulu nih grup apa saja yang sudah pernah dibuat sebelumnya dengan memasukkan perintah get spasi /etc /group ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau misalkan sebelumnya itu ada grup yang pertama itu ada grup selfie yang otomatis dari Debian-nya saat kita install. Yang kedua itu ada selfie 1, selfie 2 dan selfie 3. Nah, di sini itu kita akan coba untuk membuat grup lagi nih. Nah, perintahnya itu group add. Lalu di sini kalian bisa menamai grupnya itu bebas ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menamainya itu dengan grup 1. Seperti ini. Nah, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita coba cek ini ya teman-teman menggunakan get spasi /etc /passwd. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, ini kita pakainya itu get spasi /etc /group seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat bahwa di sini tuh grup 1 itu sudah muncul. Nah, kemudian kita akan coba buat lagi grup 2 menggunakan perintah yang sama, yaitu group add. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini kita coba cek apakah hasilnya itu sudah muncul atau belum dengan menggunakan get spasi /etc lalu kita enter.
Nah, bisa dilihat di sini itu baik grup 1 maupun grup 2 itu semuanya sudah muncul. Jadi kurang lebihnya itu caranya seperti itu untuk membuat grup pada Debian. Nah, teman-teman, jadi kita akan lanjut ke pembahasan yang ke-6, yaitu menambahkan user ke grup. Nah, di sini itu kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan suatu user ke dalam grup tertentu. Nah, di sini kita akan langsung saja praktekkan caranya, teman-teman. Kalian bisa buka Debian terlebih dahulu, kemudian bisa buka terminalnya, lalu teman-teman bisa masuk ke dalam root. Ini kita sudah masuk ke dalam root. Nah, sebelumnya itu kita harus ngecek dulu nih apakah user itu sudah masuk ke dalam grup lain atau belum. Nah, di sini kita akan coba cek mulai dari user yang paling atas dulu nih. Yang perintahnya itu ID selfie ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau semisalkan di sini itu sudah masuk ke dalam beberapa grup. Seperti ini ya, teman-teman. Grup lebih audio, video, plug, user, net new, scanner, bluetooth, admin, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba cek user yang lainnya. Perintahnya masih sama, ID selfie 1, ketikkan usernya lalu kita enter. Nah, di sini grupnya yang user kedua saya itu di grup selfie 1 dan kemudian ada di grup user. Nah, di sini kita cek lagi user yang lainnya ya, teman-teman. Masih menggunakan perintah yang sama. Ini user yang kedua, lalu kita enter. Nah, di sini yang user ketiga saya itu hanya berada di grupnya saja, teman-teman, di grup selfie 2. Nah, kita akan cek lagi yang lainnya, teman-teman. Yang selfie 3. Nah, di sini itu yang keempat itu sama seperti yang kedua, yaitu ada selfie 3 dan di user ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bagaimana caranya menambahkan si user-user ke dalam satu grup. Di sini kita akan masukkan perintah user add spasi min help. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini itu ada beberapa option yang akan kita gunakan. Itu option min K ya, teman-teman. Option min K dan min H dan min A ya, teman-teman. Kita akan coba. Kemudian di sini kita itu masukkan perintah user mode spasi min K, lalu kemudian kita itu akan memasukkan nama grupnya. Di sini saya coba memakai grup 1 ya, teman-teman. Seperti ini. Terus kemudian masukkan nama user kalian yang akan masuk ke dalam grup.
Seperti di sini saya akan memasukkan si selfie username menggunakan selfie 1 seperti ini. Terus kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba cek nih menggunakan perintah ID. Lalu nama usernya teman-teman seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan di dalam grup itu ada di grup selfie 1 dan grup 1 yang baru saja kita masukkan. Nah, di sini kita akan coba nih memasukkan si selfie 1 ke dalam grup 2 juga. Nah, kita masukkan lagi perintahnya user mode spasi min g grup 2 selfie 1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kita coba cek ID selfie 1 seperti ini, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan grupnya itu sudah berubah. Yang tadinya itu grup 1 sekarang menjadi grup 2. Nah, di sini kita akan coba lagi untuk memasukkan si selfie 1 ini ke dalam grup 1 dan 2. Kalau misalkan ini kan posisinya hanya ada di grup 2 atau grup 1 saja salah satunya. Nah, di sini kita akan coba memasukkan ke dalam dua-duanya. Nah, perintahnya itu user mode spasi min ag seperti ini. Kemudian nama grupnya. Kita akan masuk ke dalam grup 2 ya teman-teman. Seperti ini grup 2. Kita akan masuk ke grup 1 saja. Lalu kita ketikkan user. Di sini kita menggunakan ya selfie 1. Kemudian kalian bisa enter saja teman-teman. Seperti ini kita enter. Nah, di sini kita akan coba cek nih ID selfie 1. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini sudah masuk ke dalam grup 1 dan grup 2. Jadi kurang lebihnya itu seperti itu cara untuk menambahkan user ke dalam grup ya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Jadi teman-teman, di sini kita sudah memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-7, menghapus user dan grup. Nah, kita langsung praktekkan saja bagaimana caranya. Kita akan masuk ke ke dalam Debian-nya terlebih dahulu. Lalu kalian buka terminalnya, lalu kalian masuk ke dalam rootnya ya teman-teman. Nah, untuk menghapus user dan grup, di sini kalian bisa masukkan perintah user del seperti ini. User del yang berarti user delete. Lalu spasi min. Nah, ini itu untuk melihat option apa saja yang ada di dalamnya. Kita enter. Nah, di sini di dalam user ini ada option yang akan kita butuhkan itu ada dua. Yang pertama itu ada min F untuk force, yang kedua itu ada min R ini untuk menghapus. Nah, di sini kita akan coba untuk meng-ls
ls spasi /home terlebih dahulu, kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ada beberapa nih, yaitu ada 4 user ya teman-teman. Dan ada 3 selfie 1, selfie 2, dan selfie 3 user yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan coba cek dulu nih menggunakan perintah spasi /etc password seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan penyimpannya itu sudah otomatis di bin base ya teman-teman, di dalam bin base semua. Nah, di sini kita akan coba menghapus file yang ini, yang selfie 3. Untuk perintahnya itu kalian bisa masukkan perintah user del rf selfie 3 seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini itu akan ada pemberitahuan dari si user del. Kalau misalkan tidak ditemukan, akan ada pemberitahuan seperti pesan error. Nah, tapi di sini kita akan coba cek nih apakah sudah benar-benar terhapus atau belum. Kita coba cek selfie 3 teman-teman seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan sudah tidak aktif ya teman-teman, berarti tandanya itu sudah dihapus atau sudah tidak ada lagi nih. Nah, untuk membuktikannya kita akan coba masukkan perintah get spasi /etc /passwd, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan filenya itu hanya ada selfie 1 dan selfie 2. Tidak ada selfie 3 karena sudah dihapus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba nih untuk menghapus grup. Kalau misalkan yang tadi kan selfie 3 itu kan usernya. Nah, sekarang itu kita akan coba menghapus grupnya. Di sini kita akan coba ketikkan get spasi /etc sepertinya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus grup 2 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masukkan perintah grup 2, lalu kalian bisa enter. Nah, di sini kalau misalkan sudah itu kita bisa cek nih apakah masih ada atau tidak dengan menggunakan tile spasi /etc /group, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu hanya ada grup 1 nih, grup 2-nya itu sudah terhapus. Dan yang tersisa itu hanya grup 1 saja. Nah, kita coba cek nih. Kan sebelumnya itu selfie 1 itu kan dia masuk ke dalam grup 1 dan 2 nih. Apakah masih tetap ada atau tidak? Kita coba cek menggunakan ID selfie 1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini itu hanya ada grup 1 nih teman-teman.
karena grup 2-nya itu sudah kita hapus tadi. Jadi intinya itu kalau misalkan user yang ada di suatu grup yang sudah dihapus itu akan otomatis menghilang atau sudah tidak ada lagi. Atau bisa dibilang sudah tidak masuk lagi ke dalam grupnya karena grup itu sendiri sudah dihapus dari server kita. Nah, jadi materi dari saya mengenai bab 12 tentang manajemen user ad dan sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.